Di depan saya ini sudah ada mesin high pressure washer Orion Superjet 100S. Sebelum unboxing, saya kasih warning dulu ya. Saya akan membuat video unboxing yang super detail. Karena super detail, nanti videonya akan cukup panjang. Saya harap kalian yang menonton video ini menyukai video yang super detail seperti ini. Yuk kita mulai sekarang. Oke, kita buka dapatnya apa aja. Buku manual, kartu garansi, sama service centernya. Ini gun, terus filter buat inlet air, klem, quick connect buat selang air, terus ini lens untuk sambungan gun. Nyangkut filter air ini kalau buat pas dia nyedot. Ada pembuka SIM card, dalamnya diisi SIM nih kayaknya nih. Selang nanti buat nyedot air, nanti kita hitung ini berapa meter sih dapatnya. Terus ini selang si buat gunnya, foam lensnya. Terus lumayan berat juga nih. Kalau dilihat sekilas sih mesinnya build quality sama plastiknya lumayan oke sih. Terus sebelum kita lihat detail, kita coba timbang dulu nih mesin ini sebenarnya beratnya berapa kilo. Berat mesin saja ternyata 7,53 kg. Casing kipasnya pecah nih dalam pengiriman. Kalian ada yang ngalamin juga nggak nih? Oke. Jadi gini. Oke, kalau lihat di sekilas di sini, ini pasti ini kan bagian pumpnya. Ini yang bagian besar ini pasti kemungkinan besar inlet atau airnya masuk dari sini. Ini keluarnya di sini nih. Kita cek yuk, cobain. Ini kan filter air ya. Ini 3/4 inch. Ayo dong yang pas. Oke, benar ya. Terus ini disebutnya output. Outputnya ini ukuran berapa ya? Kita coba-coba dulu deh. Selangnya bolak-balik sama, kemungkinan besar M22, tapi nggak tahu M22 berapa. Oke, sekilas cara pasangnya gitu. Tapi kita cari tahu dulu ini ukurannya sebenarnya berapa sih. Tunggu sebentar ya. Ini barusan saya ngambil adapter buat cari tahu dia bener nggak ukurannya M22 14 mili gitu. Bener nih, M22 14 mili. Kita cross check kabelnya. Salah, kita cross check selangnya. Salah ternyata. Ini M15, ini 15 soalnya pakai 14 nggak masuk nih. Ternyata ini M22 15 mili bukan 14 mili, soalnya 14 mili nggak masuk di sininya. Kalau di sini nggak masuk berarti di sini nggak masuk juga. Ini bagian atasnya ini ada pengukur tekanan air namanya pressure gauge. Ini satuannya MPa 0 sampai 40. Ini itu sama dengan tinggal dikali 10 kalau dikonversi ke bar, jadi paling bawahnya 0, paling atasnya ini 400 bar. Nanti kita lihat, kita cobain mesinnya. Aslinya mesinnya sebenarnya tekanannya berapa bar nih. Jadi kalau mesin high pressure washer yang tipe gini itu ini dinamonya nih, terus di bagian sini itu dia pumpnya gitu. Jadi si motor ngegerakin pump langsung. Beda sama tipe end user yang lain yang misalnya yang berdiri gitu, dia disebutnya tipe carbon brush. Kalau yang model gini disebutnya tipe induksi
Ya kenapa induksi ya ini dinamonya di sini gitu. Terus di bagian sini yang pecah casingnya ini tuh kipasnya itu nanti kalau pas jalan dia kan panas, udah panas ya kipasnya nanti si panasnya ditarik dibuang keluar gitu. Cara kerjanya sih seperti itu. Bawahnya kayak ada holinya nih, coba kita lihat sebentar. Kalau diperhatiin ini agak mengkilap ya, jadi si olinya agak ngedrip keluar dari si pumpnya. Kita mau cek dulu ini kabelnya berapa panjang. Kabelnya sih lumayan lah, standar segini mah, gak gede-gede amat, kecil juga enggak. Buat mesin segini ya cukup. Semeter setengah lebih, meter 60-70 mungkin, kurang lebih, belum nggak nyampe 2 meter sih yang pasti. Ini selang hisapnya, jadi kalau misalnya nggak langsung dari keran yang ada tekanannya, dia juga bisa ngisep dari misalnya dari ember atau dari drum. Ini selang semeter sama ya, kurang lebih semeter 80, kurang lebih semeter 80-an selangnya sih lumayan keras, nggak tahu lentur, standar lah untuk mesin-mesin kayak gini, kebanyakan juga kayak begini. Cuma selang yang dikasih berapa meter, kita hitung dari ujung ke ujung. 1 ntar kegujut. 2 3 4 5 6 ya, kurang lebih 6 lebih sedikit, berarti panjang selangnya 6 meter. Ini gannya kurang lebih panjangnya berapa ya, kita lihat. Terus ini kurang lebih 23 cm, ujung ke ujung kurang lebih 30 cm. Terus si wan depannya ini 30 cm. Sekitar 60 cm ya. Ini saya nggak yakin kalau ini buatannya dari Kuningan ya, dari brush. Soalnya kalau Kuningan itu warnanya agak lain, saya contohin nih. Nih kalau Kuningan ini agak kayak begini, ini lebih ke merah ya. Jadi kemungkinan menurut saya ini kemungkinan aluminium. Kalau misalnya saya salah coba koreksi ya. Jadi kalau misalnya ini benar aluminium, ini artinya ini kan drat ketemu drat. Ini juga kan kelihatan. Saya yakin ini pasti aluminium. Memang sih betul anti karat. Tapi kan aluminium ketemu aluminium itu kan empuk ketemu empuk. Jadi kalau sering buka pasang ya kemungkinan lebih gampang untuk bocor atau rembes gitu. Ini juga kan kelihatan sambungannya. Ini saya yakin kayaknya ini aluminium deh. Ini aluminium. Ini kemungkinan besar besi di chrome. Terus kita lihat ini depannya, ini variabel nozzle disebutnya. Terus juga dia dratnya plastik, jadi ya hati-hati kalau buka pasangnya, takutnya ya sebentar patah. Terus ini bukan buat buka SIM card ya, ini buat di sini nih. Jadi misalnya suatu hari misalnya mampet nih lubangnya, ini lubangnya dia tojos, bisa tojos dari depan atau dari belakang. Ini kartu garansinya ya. Kalau kartu garansi biasanya yang saya perhatiin ini si service center ini harus diperhatiin nih. Kalau misalnya kenapa nomor yang dihubunginnya kemana. Terus kalian yang punya pengalaman servis mesin Orion coba komen di bawah. Ini dia service centernya lumayan responsif atau enggak nih. Terus kita lihat halaman balikannya. Halaman balikannya ini biasanya saya lihat
Di sini dicantumin garansi 1 tahun. Terus nih garansi ini untuk mencakup apa gitu dan apa yang tidak dicakup gitu. Biasanya sih sebagian besar garansi itu tentang kecatatan produksi lah gitu. Sisanya kalau untuk pemakaian apa dan lain-lain, apalagi jatuh lah, kena air lah, apa segala macam, biasanya sih nggak digaransi ya. Buku garansinya seperti ini, dia tulisannya dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya bingung pemakaiannya, ya udahlah, lihat YouTube aja. Ini namanya foam lens ya, tapi kalau namanya foam lens bawaan mesin-mesin high pressure washer ya biasanya kayak gini. Ini kan kecil banget ya, mungkin berapa mili, 300 mili, kurang dari 500 mili mungkin. Terus sama foam lens bawaan mesin tuh kayak begini nih, dalamnya nggak ada filter, kan kelihatan ngeblong. Kalau ngeblong itu kan nggak ada filternya, nggak ada si mesh filternya itu, ya mau gimana pun juga pasti hasilnya encer. Mau usah dicoba juga, saya udah tahu ini pasti encer jadinya. Spek-speknya sekarang udah kelihatan kan seperti apa, terus juga udah cukup jelas. Kalau misalnya belum cukup jelas, ada yang mau ditanyakan nanti komen di bawah. Terus sebelum kita cobain test drive juga nanti kita coba rakit-rakit dulu yuk, kita ikutin videonya. Ini filter air ya, filter air kan dalamnya udah ada sealnya, jadi nggak usah pakai seal tape lagi. Yang penting sih cukup kenceng lah, jangan terlalu kenceng banget. Kalau kenceng banget nih, biasanya kalau nggak patah di sini, hati-hati aja pasangnya. Terus ini coupler atau quick connect untuk selang air, dia pasangnya gini. Oh, selangnya rada kecil. Ini selangnya bukan 5/8 gitu ya. Apa mesti dibakar dulu nih? Sebentar ya, kita cocokin dulu dia selangnya 5/8 atau bukan. Soalnya saya kerasa kayaknya rada agak kecil. Ini barusan saya ngambil selang setengah in punya saya buat perbandingan. Ini selang setengah in ketahuannya di sini nih, 1/2. Ini kita ngetes aja bener nggak. Kita ukur bener ya, setengah in sekitar 12, sekian. Ini selang bawaannya apa bener setengah in, soalnya agak kecil. Selangnya sih lumayan tebel ya, keras juga, bukan selang tipis. Kelihatan nggak sih agak tebal? Berapa mili nih selangnya? 2 milian kurang lebih. Ya, dalamnya berapa diameternya? Betul, setengah inch. Berarti ini selangnya setengah inch, bukan 5/8 yang biasanya dipakai sama kita di taman. Tapi nggak apa-apa. Ini kalau udah beres, nanti yang ini kan buat sambung ke sini, ke filternya, supaya nanti kalau pas ngisep ya jangan ngikut serta daun-daun ngisep gitu. Pasang dulu klemnya. Kalau susah ya dibakar dikit lah, nggak apa-apa. Ya udah lembek. Ini juga ada buatannya dari plastik, terus meshnya juga kelihatan ya. Gede banget sih enggak, kecil sekali juga enggak, lumayan lah. Supaya pas ngisep ya kotoran yang besar-besar jangan ikut terus masuk ke dalam pompa. Wah, itu gawat. Beres, tinggal nanti pasang klemnya di situ. Terus ini pasangnya gimana? Hati-hati ya pas masangnya, ini kan plastik filternya. Jangan kalau goyang-goyang gitu ya, sebentar juga patah semua plastik. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya nggak pas ya resikonya bocor aja. Terus juga ini filter saya mau ngasih tahu nih. Ini filter tuh sebenarnya kenapa disebut filter? Nah, itu dia. Tinggal didorong. Ini di dalamnya ada filter kayak gini nih, kalau nggak salah mesh 180 gitu ya. Dia lebih kecil daripada filter yang tadi, yang sebelumnya. Di
Di sini kelihatan kok ini gede-gede, ini lebih kecil-kecil. Intinya sih sama, jangan sampai kotoran masuk ke pam gitu, terus ya menggerus pam, jadi umurnya nanti pendek. Nanti kalau udah kotor, misalnya dari lumut, pasir kayak apa, ya jangan lupa dibersihin aja. Kalau enggak nanti debit airnya yang masuk jadi makin berkurang, akhirnya tekor. Terus air yang masuk ke pamnya tekor, udah deh cepat rusak pamnya. Cara masang ini, biasanya saya dorong ini ke sini dulu, masukin ke dalam, baru nanti terakhir diputar. Dorong ini kayak gini contohnya, dorong masuk. Kebenaran ini gampang, udah dorong masuk, ini cord jaket, kalau gitu baru diputar. Nah, motornya kira-kira aja, nggak usah pakai tenaga gimana. Terus ini gan, kita coba pakai yang pendek dulu. Tadi mana depannya ya? Gan ini juga sama caranya. Biasanya yang ininya dulu saya tekan, udah tekan rada masuk, baru diputar. Kalau rasanya agak sidratnya agak miring, jangan dipaksain aja, kan ini kan saya takutnya bukan kuningan. Nah, yang terjadi adalah nanti ya jadi kemakan gitu. Udah nih, oke, ini doang. Yuk sekarang kita cobain. Setelah saya unboxing dan cocokkan dengan spesifikasi yang tertera di dus, ternyata ada dua hal yang berbeda, yaitu panjang selang hisap ternyata 1,8 meter, bukan 2 meter seperti yang semestinya. Panjang kabel mesin bukan 3 meter, ternyata hanya 1,7 meter. Kok bisa gitu ya? Beda panjang kabelnya, kok jauh amat. Video ini sudah cukup panjang, saya akhiri di sini dulu. Di video berikutnya saya akan test drive mesin high pressure washer Orion Superjet 100S ini. Saya akan tes langsung daya listriknya berapa, terus debit air per menitnya itu berapa, terus tekanan airnya itu berapa bar, dan terakhir seberapa bising si mesinnya. Untuk menonton video test drive Orion Superjet 100S, kalian bisa nonton videonya di sini.